Strategi lokasi, manajemen operasional. Dipresentasikan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Rosyid Setiawan Ridho, NIM 201231066, Acuy Taniago, NIM 201231067, Nur Anisah 201231091. Definisi strategi lokasi adalah wilayah penempatan operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan tersebut. Karena tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Karena keputusan lokasi merupakan keputusan yang jangka panjang, susah sekali untuk direvisi karena mempunyai efek pada biaya tetap maupun variabel seperti biaya transportasi, pajak, upah, sewa, dan lain-lain. Dengan kata lain, tujuan strategi lokasi adalah memanfaatkan lokasi bagi sebuah perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Memilih lokasi tempat fasilitas menjadi jauh lebih rumit dengan adanya globalisasi. Seperti yang kita amati, globalisasi telah ikut ambil bagian karena perkembangan dari ekonomi pasar, komunikasi internasional yang baik, perjalanan dan pengiriman yang lebih cepat, kemudian aliran modal antara negara-negara dan perbedaan yang besar dalam biaya tenaga kerja. Di samping globalisasi, sejumlah faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan lokasi diantaranya yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Ketika memutuskan suatu lokasi, manajemen akan tergoda dengan area yang memiliki tingkat upah yang rendah. Namun, tingkat upah tidak dapat dipertimbangkan oleh mereka sendiri, seperti Otis Elevator menemukan kapan dibukanya pabriknya di Meksiko. Manajemen harus mempertimbangkan pula produktivitasnya. Yang kedua, nilai tukar mata uang dan resiko mata uang. Meskipun tingkat upah dan produktivitas akan membuat suatu negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata yang tidak menyenangkan akan meniadakan tabungan. Kadangkala perusahaan dapat mengambil keuntungan atas nilai tukar mata uang khususnya dengan merelokasi atau mengeksplor ke negara lain. Namun, nilai mata uang asing terus-menerus meningkat dan menurun dalam sebagian besar negara. Perubahan seperti ini dapat membuat apa yang menjadi lokasi yang bagus pada 2013 akan salah satu sumber bencana pada 2017. Yang ketiga yaitu biaya. Kita dapat membagi biaya lokasi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada biaya berwujud. Biaya berwujud adalah biaya-biaya yang mudah diidentifikasi dan diukur secara tepat persis. Mereka meliputi utilitas, tenaga kerja, bahan material, pajak, depresiasi, dan biaya lainnya yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi dan Manajemen. Sebagai tambahan, biaya seperti transportasi bahan mentah, transportasi produk jadi, dan pengembangan situs seluruhnya digolongkan ke dalam keseluruhan biaya lokasi. Yang kedua yaitu biaya tak berwujud. Biaya tak berwujud adalah kurang dapat dihitung kuantitasnya dengan mudah. Mereka meliputi mutu pendidikan, fasilitas transportasi umum, perilaku komunitas mengenai industri dan perusahaan, dan kualitas serta perilaku karyawan yang prospektif. Mereka juga termasuk variabel kualitas kehidupan seperti iklim dan tim olahraga, yang kemudian dapat memengaruhi perekrutan personal. Yang keempat yaitu resiko politik, nilai, dan budaya. Resiko politik dihubungkan dengan perilaku nasional, negara bagian, pemerintah setempat mengenai properti swasta dan intelektual, penempatan wilayah, dan stabilitas pekerjaan akan berfluktuasi. Posisi pemerintah pada saat keputusan lokasi dibuat tidak akan abadi, namun manajemen menemukan bahwa perilaku ini dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan mereka sendiri.
Yang kelima yaitu kedekatan dengan pangsa pasar. Bagi banyak perusahaan, penempatan lokasi dapat dengan konsumennya sangat penting, terutama perusahaan jasa seperti apotik, restoran, kantor pos, atau tukang potong rambut. Menemukan bahwa kedekatan dengan pangsa pasar merupakan faktor penentu lokasi yang sangat penting. Yang keenam yaitu kedekatan dengan para pemasok. Ketika lokasi perusahaan dekat dengan bahan mentah dan para pemasok akan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah kedekatan dengan para pesaing atau kelompok. Bagi perusahaan manufaktur dan jasa, keduanya juga ingin lokasi. Kadangkala mengejutkan. Mereka saling berdekatan. Hal ini dinamakan dengan pengelompokan. Pengelompokan itu adalah lokasi persaingan saling membutuhkan, sering terjadi karena kritikal informasi massal, keterampilan, sumber daya, venture, modal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metode mengevaluasi alternatif lokasi. Ada 4 metode utama yang digunakan untuk memecahkan permasalahan lokasi. Yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Terdapat banyak faktor, baik kualitas maupun kuantitas, untuk mempertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Dalam metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 langkah. Yang pertama, kembangkan daftar faktor yang relevan, dinamakan kunci keberhasilan. Yang kedua, berikan bobot pada masing-masing faktor untuk mencerminkan pentingnya dalam tujuan perusahaan secara relatif. Yang ketiga, kembangkan skala untuk tiap-tiap faktor, minimal 1-10 atau 1-100 poin. Yang keempat, memiliki skor manajemen pada masing-masing lokasi untuk tiap-tiap dalam menggunakan skala dalam langkah 3. Yang kelima, gandakan skor oleh bobot untuk tiap-tiap faktor dan total skor untuk tiap-tiap lokasi. Dan yang terakhir, buatlah rekomendasi didasarkan kepada skor poin maksimum, mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif lainnya pula. Yang kedua yaitu analisis biaya volume lokasi. Analisis biaya volume lokasi adalah teknik untuk membuat pertandingan ekonomi dari alternatif lokasi. Ada 3 langkah untuk melakukan analisis biaya volume lokasi, yaitu yang pertama, menentukan biaya tepat dan variabel untuk tiap lokasi. Yang kedua, memplot biaya untuk tiap-tiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dan dari grafik dan volume tahunan pada sumbu horizontal. Dan yang terakhir, memilih lokasi yang memiliki total biaya terendah untuk volume produksi yang diharapkan. Yang ketiga yaitu metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi adalah teknik matematika yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini mempertimbangkan lokasi pasar, volume barang yang dikirimkan kepada pasar tersebut, dan biaya pengiriman dalam menentukan lokasi terbaik untuk pusat distribusi. Dan yang keempat, model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa poin penawaran kepada beberapa poin permintaan. Dengan demikian, dapat meminimalkan total produksi dan biaya transportasi. Baiklah, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu memasuki poin selanjutnya tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG. Sistem Informasi Geografis merupakan perangkat yang penting untuk membantu perusahaan mencapai keberhasilan keputusan analitis dengan mengacu pada lokasi. Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information atau GIS menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis. Nah, sebagai contohnya seperti para beritel, bank, jaringan makanan, pompa bensin, dan lisensi percetakan dapat seluruhnya menggunakan berkas yang di-cast secara geografis dari GIS untuk melaksanakan analisis demografis. Kemudian di sini ada beberapa basis data geografis yang tersedia dalam banyak SIG, yaitu seperti yang pertama,
data sensus dengan blok, daerah kota, kemudian daerah wilayah, distrik kongresional, area metropolitan, negara bagian, dan kode pos. Kemudian yang kedua, peta seluruh jalan, jalan tol, jembatan, dan terowongan. Yang ketiga ada utilitas, misalnya listrik, air, dan saluran gas. Semua sungai, gunung, danau, dan hutan. Kemudian yang selanjutnya, seluruh bandar udara utama, kampus, dan rumah sakit. Contohnya, seperti pesawat terbang menggunakan SIG untuk mengidentifikasi bandara udara di mana layanan darat berada dan sangat efektif. Informasi ini kemudian digunakan untuk membantu menjadwalkan dan memutuskan di mana membeli bahan bakar, sarapan, dan jasa lainnya. Kemudian ada selanjutnya area residensial, toko retail, kemudian pusat busana dan hiburan, insiden kejahatan, dan opsi transportasi. Misalnya, salah satu studi di Tampa, Florida, ditunjukkan bahwa distrik sentral bisnis kota tersebut kekurangan karakteristik untuk mempertahankan permainan atau permintaan yang tinggi atas bangsa pasar kantor. Kemudian menyerahkan bahwa para pembangun harus melihat tempat yang lainnya. Kemudian masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang strategi lokasi jasa. Maksud dari strategi lokasi jasa itu merupakan fokus dalam analisis lokasi sektor industrial adalah pada meminimalisasi biaya, maka fokus dalam sektor jasa adalah untuk memaksimalkan pendapatan. Nah, hal ini disebabkan oleh perusahaan manufaktur yang menentukan bahwa biaya pada pokoknya cenderung bervariasi di antara lokasi. Sementara untuk perusahaan jasa menemukan bahwa lokasi seringkali memiliki lebih banyak dampak pada pendapatan daripada biaya. Oleh karena itu, bagi perusahaan jasa, lokasi yang spesifik seringkali mempengaruhi pendapatan daripada terhadap biaya. Nah, hal ini berarti bahwa fokus lokasi bagi perusahaan jasa menjadi untuk menentukan volume konsumen dan pendapatan. Nah, dari keterangan tersebut terdapat 8 faktor yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa sebagai berikut. Yang pertama, daya beli konsumen pada area yang dituju. Yang kedua, jasa dan gambaran sesuai dengan demografis konsumen area yang dituju. Yang ketiga, persaingan di dalam area. Yang keempat, kualitas persaingan. Yang kelima, keunikan dari lokasi perusahaan dan para pesaingnya. Yang ketujuh, kualitas fisik dari tempat fasilitas dan bisnis di sekitarnya. Kemudian selanjutnya, kebijakan operasional perusahaan dan kualitas dari manajemen. Nah, analisis realistis atau faktor-faktor tersebut dapat memberikan gambaran-gambaran yang masuk akal atas pendapatan yang diharapkan. Misalnya, teknik-teknik yang digunakan dalam sektor jasa meliputi analisis regresi atau lihat bagaimana La Quinta memilih situs hotel yang menguntungkan, menghitung lalu lintas, analisis demografis, analisis daya beli, metode pemeringkatan faktor, metode pusat gravitasi, dan sistem informasi geografis. Kemudian itu disajikan dalam tabel berikut, yaitu di dalam tabel tersebut terdapat keterangan bahwa ada jasa atau retail profesional atau fokus pada pendapatan. Kemudian tabel selanjutnya itu ada cara memproduksi barang pada fokus biaya. Contoh dalam fokus pada pendapatan, contohnya adalah volume atau pendapatan, area yang dituju, daya beli persaingan, periklanan atau penentuan harga, kualitas fisik,
misalnya parkir atau akses, keamanan atau pencahayaan, penampilan atau citra. Dan kemudian yang selanjutnya adalah faktor penentu biaya. Misalnya ada sewa, kaliber manajemen, kebijaksanaan operasional, misalnya jam, kemudian tingkat upah yang diberikan kepada penyewa tersebut. Nah, untuk pada fokus biaya, misalnya ada biaya berwujud, contohnya biaya transportasi, bahan mentah, kemudian biaya pengiriman produk jadi, biaya energi dan utilitas, tenaga kerja, kemudian bahan mentah, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya contohnya adalah biaya tak berwujud dan biaya masa mendatang, seperti perilaku mengenai serikat, kualitas kehidupan, pengeluaran pendidikan oleh negara tersebut, kemudian yang terakhir kualitas negara dan pemerintahan setempat. Nah, untuk tekniknya adalah model regresi untuk menentukan pentingnya faktor dan bermacam-macam, kemudian metode pemeringkatan faktor, kemudian penghitungan lalu lintas, analisis demografi, dan area yang dituju, analisis daya beli di area, metode sentra gravitasi, sistem informasi geografis. Nah, untuk teknik pada biaya, fokus pada biaya, contohnya seperti metode transportasi, metode pemeringkatan faktor, analisis biaya, volume lokasi, dan diagram garis silang. Kemudian asumsi yang didapatkan dari fokus pada pendapatan, contohnya lokasi adalah faktor penentu utama pendapatan. Kenapa kok demikian? Karena jangkauan lokasi, semakin luas jangkauan lokasinya, maka pendapatannya akan semakin meningkat. Kemudian permasalahan kontak konsumen yang tinggi adalah penting. Kemudian biaya secara relatif konstan di area yang dituju, oleh karenanya fungsi pendapatan sangat penting. Nah, untuk asumsi yang didapatkan pada fokus biaya adalah lokasi, faktor penentu biaya yang utama. Sebagian besar biaya utama dapat diidentifikasikan secara eksplisit untuk tiap situs. Kontak konsumen yang rendah memungkinkan fokus pada biaya yang didapatkan atau diidentifikasikan. Kemudian yang terakhir adalah biaya tidak berwujud dapat dievaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator presentasi pada pagi hari ini.